Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamal Andrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita jalani kehidupan yang sudah dikaruniakan Tuhan bagi kita sekalian. Dan mari awali aktivitas kita hari ini dalam tuntunan hikmat serta terang firman-Nya, supaya kita senantiasa hidup dalam pengharapan. Firman Tuhan yang tersedia pagi ini yaitu tertera pada Roma pasalnya yang ke-14 ayatnya yang pertama, berbunyi demikian. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, urusan cakap-mencakap atau ngobrol tentu sudah menjadi aktivitas sehari-hari kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Apalagi kita adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan banyak hal melalui berbagai macam media atau alat komunikasi. Dari yang sederhana sekalipun bahasa verbal sampai menggunakan alat-alat yang canggih seperti video call dan seterusnya. Dan umumnya yang dipercakapkan pastinya adalah hal-hal yang menurut kita menarik. Bahkan juga untuk memenuhi rasa ingin tahu kita terhadap sesuatu. Dan tidak menutup kemungkinan ada di antara kita yang mempercakapkan tentang kehidupan sesamanya. Baik itu karena prestasinya, keberhasilannya, sifatnya, masalah-masalahnya, bahkan tidak jarang membicarakan apa yang sedang digumuli, termasuk juga menyangkut keimanannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, hal tersebut sah-sah saja dilakukan oleh siapapun. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa jika hal yang sudah berkaitan dengan kemampuan seseorang mengimplementasikan iman dalam perjalanan hidup, tentunya tidaklah sama. Ada orang yang bagus dalam hal mengimplementasikannya, ada orang yang mungkin tidak terlalu bagus atau justru masih terus berjuang dengan sangat keras oleh karena berbagai macam hal yang membuatnya tidak mampu. Maka tentunya sebaiknya kemampuan seseorang untuk bisa mengimplementasikan imannya jangan terlalu dipersoalkan. Jika hal ini dipersoalkan, maka pastinya kita akan sulit memiliki hubungan persaudaraan dengan siapapun. Karena apa? Karena kita akan menutup diri dengan kebenaran yang menurut kita jauh lebih benar yang kita miliki. Yang kedua, kita akan terjebak dengan kesombongan diri, dengan merasa lebih rohani dan lebih beriman dari orang lain. Dan yang ketiga, pada akhirnya kita akan cenderung merendahkan orang lain dan tidak bisa menerima orang tersebut. Alias akhirnya kita terjebak dengan sikap antipati. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan menghendaki kita hidup dalam kasih persaudaraan dengan siapapun. Maka mari maknai perjalanan kita sepanjang hari ini dengan aktivitas hidup yang benar. Termasuk hindari sikap-sikap kita dalam upaya menggosipkan, apalagi menggembor-gemborkan kelemahan iman orang lain. Karena sesungguhnya kadang-kadang kita terjebak dengan menilai persoalan lain oleh karena orang lain oleh karena kelemahan iman yang mungkin dimiliki. Kita cenderung untuk menghakimi dengan mengatasnamakan orang tersebut kurang beriman atau tidak beriman. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, jalani hidup kita. Dan ingat juga bahwa justru ketika Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya merasa berada dalam posisi sebagai orang yang kuat imannya, maka Tuhan juga mengingatkan kita yang kuat imannya justrulah wajib menolong yang lemah imannya. Kita menopang, menuntun, dan tentunya dengan membicarakan, menggosipkan, menggembor-gemborkan kekurangan iman orang, justru itu bukanlah solusi yang benar. Selamat menjalani kehidupan, mari kita berdoa.
Tuhan telah menganugerahkan kepada kami semua kehidupan yang tentunya akan kami jalani secara khusus panjang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Dan saat ini kami akan menjalaninya dengan pengharapan di sepanjang hari ini. Melalui tugas kerja, usaha, bahkan setiap hal yang kami kerjakan kami lakukan. Dan tentunya kami berharap semuanya itu akan ditopang oleh kuasa Tuhan. Kami menaruh harap untuk setiap pergumulan-pergumulan hidup kami yang Tuhan perkenankan pergumuli. Kiranya Tuhan Allah hadir menopang keseharian kami dengan hikmat-Mu. Berkati tumbuh kembangnya anak cucu dalam keluarga kami. Anak cucu yang sedang berkembang dalam asuhan kami keluarga. Anak cucu yang bergumul dalam proses pendidikan mereka sehari-hari, bahkan masa depan mereka. Berkati yang sedang sakit, yang saat ini tengah bergumul dalam proses pengobatan secara medis ataupun juga di tempat tinggal mereka masing-masing. Berkati juga semua sarana pengobatan yang sedang dilakukan. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap pribadi saudara-saudara kami yang mengalami duka cita iman oleh karena keterpisahan dengan orang-orang yang dikasihi melalui kematian. Berkati orang tua kami di usia lanjut mereka, sehingga selalu ada sukacita yang tersalurkan melalui bentuk-bentuk perhatian yang kami lakukan bagi mereka. Syukur iman kami Tuhan untuk setiap pribadi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini, ataupun juga mereka yang mengalami sukacita iman oleh karena berbagai macam keberhasilan. Kepadamu-lah kami bermohon, mereka pun akan terus dituntun dipelihara oleh Tuhan, sehingga keberhasilan, sukacita boleh mereka maknai sebagai sebuah anugerah, dan tentunya mereka respon dengan mengucap syukur dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan yang bersyukur dan bermohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.